ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ya, jadi seorang penuntut ilmu itu sekali lagi dia harus tahu kadar dirinya di mana. Jangan sampai dia baru belajar sedikit, ya, dia baru mengambil sebagian cabang ilmu. Ya, ilmu dasar saja, semua cabangnya belum dia pelajari. Dari setiap ilmu dasar, ilmu itu harusnya kan seorang mengambil dasar-dasarnya di setiap bidang ilmu. Nah, setelah itu dia naik lagi ke tingkatan berikutnya, naik ke tingkatan berikutnya. Nah, ini semuanya akan merubah cara berpikir seseorang, merubah tingkatannya, merubah pemahamannya. Ya, merubah pemahamannya. Iya. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini itu tadi masuk di dalam hal yang sifatnya bantah-membantah, meluruskan kesalahan, menjawab syubhat-syubhat, itu tidak semua orang cocok masuk di situ. Iya, karena itu saya sering ingatkan, ini termasuk musibah di masa sekarang ini, terkait dari hal yang menimpa dakwah ahli sunnah di mana-mana, bukan cuma di Indonesia saja, di berbagai tempat. Masuknya orang-orang yang harusnya harus belajar lebih banyak lagi. Tapi Masya Allah seakan-akan dirinya Syekhul Islam, bisa menjawab semua masalah. Ya. Kalau ada hal, ambil kamera, dia pasang, dia jawab syubhat. Ini jawab begini. Dan jawabannya membuat ruwet masalah. Ya, membuat apa? Masalah semakin ruwet. Ini namanya keluar dari jalur ilmu. Dan ini tidak benar cara yang seperti ini. Harus diingatkan, itu merusak dalam ilmu. Selain daripada merusak akal manusia, merusak kondisi, fatwanya tidak tepat, cara menjawabnya tidak pas, ya, dia sendiri sudah berbuat zalim untuk dirinya. Berbuat zalim untuk apa? Dirinya. Baik. Nah, itu kalau di kita khususnya di Saudi Arabia, ya, itu terlihat sekali tertata, ya, ilmu itu tertata, ilmu tersebut. Saya pernah hadir di satu majelis di guru kami Syekh Yahya Al-Mudarris hafizahullah, ya, wasyafah. Kenal ya Syekh Yahya Al-Mudarris? Beliau ini gurunya Syekh Mukbil. Ya, termasuk orang yang paling lama mengajar di mana? Di Masjidil Haram. Ya, di satu pelajaran di Sahih Muslim, setelah pelajaran saya datang ke depan. Ya. Saya bertanya, tapi kalimat saya bertanya terlalu umum. Saya bilang, ya Syekh, saya ada pertanyaan. Kata Syekh, kalau mau bertanya, tempatnya di sana. Dia tunjuk, itu fatwa di sana, tempat bertanya. Kalau di sini saya cuma mengajar. Hah? Jawaban beliau itu membuat saya tercengang. Akhirnya saya nggak melanjutkan mau bertanya. Bisa saja saya berkata, saya mau bertanya terkait dengan pelajaran. Padahal tadinya saya mau bertanya tentang sebagian hal terkait dengan ilmu rawi di Sahih Muslim yang kita baca. Tapi itu pelajaran yang besar. Ketika beliau berucap seperti itu, orang yang dengan kapasitas beliau sudah menghabiskan umurnya mengajarkan kutubus sittah, tafsir Ibnu Katsir, buku-buku akidah. Ya, muridnya bertebaran di mana-mana. Bersamaan dengan itu, kalau ditanya tentang fatwa, saya bukan di bidang fatwa, saya di bidang mengajar. Jelas ya? Bukan tidak bisa berfatwa. Ya, inilah kekeliruan. Kadang sebagian pertanyaan Syekh Shalih Fauzan ditanya, ya Syekh, apa hukumnya tentang masuk di pembahasan saham? Kata Syekh, ana la ufti fil ashum. Saya tidak memberi fatwa tentang saham. Ya, ini orang-orang nggak paham. Dikiranya Syekh Shalih Fauzan itu tidak mengerti tentang saham. Jelas ya? Oh, Syekh nggak tahu tentang saham. Nadanya nada apa? Seakan-akan Syekh nggak mengerti. Itu nggak ngerti fikih namanya. Syekh ini bukannya nggak paham tentang saham. Orang pembahasan semodern apapun Syekh tahu. Ya, sampai saya tanya masalah-masalah yang baru terjadi, yang rumit, ya, Syekh sudah ngerti asal usulnya. Saya pernah tanya sekali, ya Syekh, gimana tentang masalah operasi keperawanan? Ya. Pernah dengar antum? Ya. Saya
Waktu itu Syekh bilang itu gish, tidak boleh, itu menipu, kata Syekh. Terus saya bilang, Syekh cuman dia begini, enggak, saya ngerti cara mereka. Mereka itu menjahitnya di dalam, terus ngerti semua beliau. Ini ya. Cuma yang seperti ini kalau ditanya di luar, belum tentu beliau jawab. Tapi kalau tanya pribadi, beliau jawab. Jelas ya? Beliau jawab. Itu namanya ahli di bidang fatwa. Bukan artinya tidak ngerti dalam hal yang seperti itu. Dia tahu posisinya di mana, menjawabnya bagaimana. Ya, masalah saham itu tidak setiap masalah bisa dibahas di situ. Apalagi merapan dia tanya masalah saham. Harusnya si mufti ini ketika ditanya tentang saham, dia harus ngerti dulu orang ini bagaimana prosesnya dia masuk, saham apa yang dia masuki, proses dia masuk kayak bagaimana. Ini kan perlu banyak hal. Makanya beliau tutup saya tidak memberi fatwa di situ. Di bidang itu. Kalau mau beri fatwa itu perlu orang-orang khusus yang menangani. Langsung bertanya langsung, dia langsung mengikuti kamu sampai mana ke mana. Jelas ya? Bukan artinya beliau nggak bisa menjawab di situ. Inilah kekeliruan di dalam memahami apa? Di dalam memahami ilmu. Dasarnya apa? Ya karena ini orang-orang nggak paham ilmu itu apa. Jadi dikiranya si alim ketika berkata saya tidak tahu, atau ini saya nggak jawab dalam masalah ini, atau masalah ini bukan wewenang saya untuk menjawab, dipikirnya si alim ini tidak apa? Tidak mengerti masalah tersebut. Ini diantara kekeliruan karena nggak mengerti tingkatan-tingkatan apa? Tingkatan-tingkatan ilmu. Baik. Jadi maksudnya ilmu itu berjenjang dan bertingkat, berderajat. Ya, seorang hendaknya memahami di mana tingkatan dirinya. Kalau dia seorang pemula baru belajar, dia belajar dengan baik. Di tingkatannya dia belajar. Nanti kalau dia sudah naik, dia naik ke dalam hal yang berikutnya. Iya.